Hari ini Roh Kudus memberi tema kepada kita. Saya tidak tahu, cukup unik tema yang Tuhan berikan itu. Dengarkan tema ini sebagai pertanyaan. Antara kita dengan Bapa di surga. Ya, perhatikan. Antara kita dengan Bapa di surga. Seharusnya siapa yang harus nurut siapa? Pertanyaannya apa ya? Rufus, terima kasih, pasti baru ketemu lagi. Lama. Ayo, antara kita dengan Bapa di surga, siapa yang seharusnya nuruti siapa? Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, itu kenyataannya. Kenyataannya enggak. Loh, kenyataannya. Nah, saudara, sebetulnya inilah masalah terbesar dalam hidup anak-anak Bapa di surga, dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Ini masalah terbesar. Maaf, kalau ada di antara saudara yang sering dengar khotbah, wah, hidup saudara banyak masalah karena saudara tidak memberi perpuluhan dalam nama Yesus. Itu penyesat. Kenapa saya katakan itu penyesat? Kalau memang kita banyak masalah karena kita tidak memberi perpuluhan, saya nggak akan menyembah Tuhan yang mata duitan dan kayak debt collector. Kok nggak ada yang amin? Amin. Amin. Lu tahu tidak? Tuhan kita tidak akan melakukan sesuatu terhadap kita karena kita memberi dia uang. Lu setuju atau tidak? Setuju. Lu setuju atau tidak? Setuju. Saudara yang bingung. Tuhan tidak pernah minta duit. Dan dia punya segala-galanya kok. Yes. Maka itu khotbah-khotbah yang menekankan harus memberi, saudara, supaya Tuhan memberi kita balik. Salah besar. Salah besar. Oh, kamu kurang doa, maka itu banyak masalah dalam hidupmu. Salah juga. Kamu kurang rajin baca Alkitab, maka itu mobilmu kecelakaan. Di Amerika nggak usah pusing, ada asuransi kok. Bukan karena doa itu. Jadi masalah terbesar kita karena kita nggak taat. Nah, yang suka ngomong perpuluhan pasti bandel itu. Karena kamu nggak taat perpuluhan. Enggak juga. Tidak. Ketaatan kita kepada Tuhan itu kunci segala-galanya. Dan ketaatan kita yang Tuhan minta nggak banyak. Saya bagi kelompokkan dengan 3 kelompok besar. 1, ketidaktaatan kita yang terbesar terhadap apa? 1, tidak mau mengampuni. Ulang ya. Ada 3 bagian. Bagian besarnya untuk mengetahui kita taat dalam hal apa saja. Yang pertama, tidak mengampuni. Saudara jangan anggap enteng loh tidak mengampuni itu. Jangan anggap enteng. Itu kunci segala-galanya. Kenapa tidak mengampuni itu fatal? Karena hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Saya ulangi ya. Hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan dengan hubungan kita terhadap sesama kita. Maka itu Tuhan Yesus mengajar. Kapan kita bisa diampuni? Bukan karena kita doa pagi, doa malam, memberi persembahan, bayar ini, bayar itu, tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kita diampuni karena kita mengampuni orang lain. Itu diajarkan Tuhan Yesus. Dan ampunilah kesalahan kami seperti Kami mengampuni. Nah, kami mengampuni saudara kami bersalah kepada kami. Semua agama di dunia punya konsep pengampunan. Semua agama. Tidak ada agama apapun yang Tuhan mereka tidak mengajarkan pengampunan. Tapi beda dengan Bapa kita.
Semua agama di dunia kalau mau diampuni, buat sesuatu, ada effort yang dikerjakan. Ini, itu, begini, begitu. Itu pun oleh Tuhan mereka masih ditimbang lagi. Ribet benar. Tapi Bapa kita gampang. Ampuni saudaramu, maka kamu diampuni. Ini bagian yang pertama, dan 3 kelompok nanti kita akan bahas. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti kita tidak bisa mengasihi. Betul? Padahal kunci untuk menikmati semua yang Bapa sediakan buat kita adalah mengasihi. Betul tidak, saudara? Mengasihi. Nah, jujur ya, setelah setan tahu fakta ini, dengarkan baik-baik, setelah setan tahu fakta ini, maka itu hal yang paling serius si setan kerjakan untuk hidup kita adalah jangan mengampuni. Setan gak pernah pusing dengan kesibukan pelayanan kita. Lagi sekali, setan tidak pernah pusing dengan kesibukan pelayanan kita. Silakan. Mau seminggu 8 kali ke gereja ibadah ini silakan. Setan tidak pusing dengan sibuknya kita ikut kelompok-kelompok baca Alkitab, ikut doa malam, doa pagi. Setan gak pusing, kita dibiarkan. Tapi begitu mereka tahu kita mau berdamai dengan semua orang, nah itu masalah buat mereka. Itu masalah. Maka itu saya tanya begini, mana lebih mudah buat setan ganggu kita untuk tidak berdoa atau ganggu kita untuk tidak mengampuni? Mengampuni. Tidak mengampuni. Itu yang setan paling kerjakan. Kenapa? Nah ini ya. Sekarang silakan baca Ibrani 12 ayat 14. Ayo. Semuanya yang bawa handphone, bawa smartphone, bawa apa, yuk baca, jangan main Facebook. Ya, buka Ibrani 12 ayat 14. Ini penting sekali. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ayo semuanya. Yuk. Mau pakai bahasa apa? Baca. Berusahalah Ya. hidup damai. Ayo bareng-bareng semuanya. Semua. Ya. Pakai terjemahan apa kalian? TB. Nah, terjemahan apa? Ibrani 12 ayat Indonesia. 14. Oke, Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, terjemahnya kurang tepat. Yang tepat begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan main-main. Nah, setan sangat hafal ayat ini. Maka itu setan tahu, supaya saudara dan saya tidak melihat Tuhan, dia nggak melarang kita berdoa. Dia tidak melarang kita melayani. Tapi yang dia larang kita punya musuh. Kamu jangan sampai berdamai dengan semua orang. Cari musuh. Karena ketika saudara tidak berdamai dengan semua orang, maka kita nggak bisa melihat Tuhan. Ingat loh, cuma ada satu di antara dua kekuatan di seluruh universe ini, seluruh alam semesta. Siapa dengan siapa? Cuma ada dua jawab. Siapa dengan siapa? Tuhan dan kita. Tuhan dengan setan. Sekarang jawab. Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, kita pasti melihat siapa? Setan. Nah itu dia. Itu dia. Saudara, ini fakta. Maaf loh. Sedikit sekali gereja
mengkhotbahkan fakta ini untuk mengampuni dan untuk mengasihi. Sedikit khotbah. Kenapa sedikit? Yang pertama, memang setan tahu banyak mempengaruhi hamba Tuhan, jangan khotbahkan yang ini. Tapi alasan kedua, jangan tersinggung saya bicara. Pendeta yang masih punya musuh berani khotbah ini enggak? Saya tanya kok. Hamba Tuhan yang masih belum berdamai dengan semua orang berani khotbah ini? Nggak berani. Saya tanya, berani enggak? Nggak berani. Ya berani. Enggak, akan tertuduh. Contoh hamba Tuhan hidupnya enggak kudus, berani khotbah kekudusan? Nggak Nah berani. itu dia. Hamba Tuhan yang masih punya musuh enggak berani khotbah ini. Dia akan tertuduh dan dia akan jadi orang munafik. Saudara, ini perkara besar. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Jadi setan tahu yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan karena kita masih punya musuh. Ya. Jangan berkata begini, saya tuh nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama. Ada orang nggak punya musuh tapi malas ketemu. Saya tanya. Iya, sama. Nomor 3. Ya, 3 besar. Apa yang membuat kita tidak bisa mentaati Tuhan? Keegoan kita, egois kita. Pernah dengar istilah maunya sendiri, menang sendiri, carpe diem? Betul? 90% penyebabnya suami istri rajin bertengkar itu karena egonya. Betul atau salah? Betul. Ego. Nah ternyata menundukkan ego itu sulit. Sulit itu. Ya sampai hari ini saya tuh masih ingin tahu tapi belum pernah ketemu. Bahasa Inggris satu-satunya bahasa yang nulis A itu pasti huruf besar. Iya kan? A. Pasti huruf besar I-nya. Aneh bukan? Nah ini kesombongan. Nah kalau kita bisa menaklukkan ego kita, nah kembali, maka yang nomor 1 dan nomor 2 otomatis kita bisa lakukan. Setuju nggak? Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Egois, mau menang sendiri. Kenapa kita nggak bisa mengasihi? Ya karena nggak mau mengampuni. Kenapa nggak mau mengampuni? Karena egois tadi. Balik lagi ke situ. Maka itu satu-satunya pergumulan, satu-satunya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan masalah uang, bukan masalah pelayanan. Masih ingat dia bergumul karena apa? Sampai keringatnya campur darah. Menaklukkan ego, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Suami istri yang rajin bertengkar dan puncaknya sampai cerai, ya karena masing-masing nuntut. Kamu nuruti keinginanku dong. Yang dituntut gampang. Mau nggak? Nggak bisa. Nuntut balik. Kamu juga harus nuruti kemauanku. Nah ini yang jadi peperangan besar. Termasuk perang antar bangsa di dunia ini karena egonya. Karena ego. Coba buka Ibrani, Yakobus 3 ayat 16. Jangan main-main dengan aku mau, aku ingin, aku harus. Yakobus 3 ayat 16. James ya. 3 ayat 16. Ayo dibaca. Udah. David, nah kamu baca yang di iPad itu ada berapa ayatnya? Kita baca dulu terjemahan baru. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ngeri loh. Segala macam kekacauan, segala macam perbuatan jahat itu karena 2 hal, iri hati dan ego. Rusak semua. Gereja rusak karena ada ini. Ya, Fed bacakan TSI-nya. TSI. Bawa lagi TSI.
Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Ngeri ya? BIS ya, BIS. BIS. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Oh, ngeri. Nah, sekarang punya, ini di Indonesia itu ada aplikasi namanya Sabda. Cari itu, download, bagus sekali. Di situ ada ratusan terjemahan Alkitab, mau bahasa apa saja. Untuk bahasa Indonesia, tapi tidak semua smartphone bisa dapat. Yang paling bisa lewat iPad atau laptop. Sabda cari. Maka kita bisa diperkaya dengan banyak terjemahan. Untuk bahasa Inggris pun ada banyak di situ. Bahasa Indonesia kira-kira ada 14 terjemahan sekarang yang kita punya. Kita bersyukur. Yang sederhana bukan? Cuma karena iri hati dan mementingkan diri sendiri. Rusak. Rusak. Maka itu kalau semua kita bisa mentaati 3 hal ini, mengampuni mudah, mengasihi mudah, tidak egois taklukkan, indah, maka percayalah hidup ini akan luar biasa. Tenang betul, tenang. Nggak akan kita bisa dipengaruhi oleh kejahatan itu. Katakan amin. Amin. Maka sekarang kita balik. Kalau tiap kali atau sering, mudah-mudahan nggak ada yang tiap hari, ketemu masalah dalam hidup, jengkel, nggak enak, apa saja, hari ini kita tahu penyebabnya. Berarti kita sedang tidak mentaati firman Tuhan ini. Itu saja. Susah tidur juga sama. Pasti macam-macam ini pikiran, sedang mikir yang enggak. Ya, banyak pikiran. Semua itu karena hal ini. Siapa setuju kalau saya katakan hidup damai, tidak punya musuh, itu enaknya luar biasa. Amin. Betul atau salah? Betul. Nah, ya sudah. Tapi namanya manusia, tapi berat itu. Nah, balik lagi ke situ. Tidak mengampuni, ngeri, saudara. Dan yang menyedihkan, setan berhasil enggak membuat banyak murid Yesus enggak bisa melihat Tuhan? Jawabannya banyak. Padahal cuma sederhana, ampuni, ampuni. Maka hidup ini akan luar biasa. Ngeri sekali. Selama sekian tahun, ya, saya menjadi hamba Tuhan. Aduh, hal ini yang banyak merusak. Gereja jadi kacau, hidup jadi kacau. Saudara, lebih ngeri lagi. Orang yang tidak mau mengampuni, dan orang yang tidak bisa mengasihi, dan orang yang hidup dikuasai ego, orang itu pasti munafik. Kenapa orang itu munafik, pura-pura? Ya untuk menutupi. Orang yang seperti itu hidupnya akan pakai topeng, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, tapi nggak terungkap. Nah, jahatnya orang seperti itu, dia akan cari kelompok. Istilah saya, yang senasib. Betul ya? Ngeri loh. Maka itu orang ini akan ketemu orang yang pahit juga. 2 orang saja yang ketemu hatinya pahit sudah mengotori semua itu. Kenapa? Mulutnya jadi jahat. Betul, mulutnya jadi jahat. Jadi betul-betul mengerikan. Orang egois, orang tidak mau mengampuni, orang tidak mau mengasihi, itu ngeri. Meracuni semua orang. Maka itu kita nggak boleh main-main dengan prinsip ini dalam hidup itu. Oke. Kenapa sih mengampuni itu susah? Sederhana penyebabnya. Ya, sederhana penyebabnya. Saya
persingkat cuma 2 penyebabnya. Satu, enggak terima. Betul? Enggak terima. Saudara sadar enggak? Sikap tidak terima itu jahatnya luar biasa. Nah, periksa begini, ya. Apakah kita sudah mengampuni atau belum? Cek begini. Kalau kita dengar ada hal yang gak baik terjadi pada orang yang kita jengkel, dengan ada hal baik yang terjadi pada orang yang kita jengkel, ngerti pertanyaannya? Nah, di situ sikap kita akan tahu kita sudah ngampuni atau belum. Ayo, kalau kita belum ngampuni, kalau kita dengar kita dengar berita orang itu mengalami kecelakaan, mengalami kerugian, nah itu dia. Itu jahat, itu jahat. Lalu kalau kita dengar dia berhasil, nah kita boleh sambil tertawa melihat ini, tapi ini setan betul. Ngeri loh, jangan main-main. Doa-doa pasti terhalang. Tuhan gak bisa dengar kalau kita gak berdamai dan masih punya musuh. Coba kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, jadi untuk ngecek apakah kita sudah mengampuni, dengan hal yang pertama gak terima tadi. Berarti kalau saudara tidak terima, berarti saudara ingin yang jelek terjadi atas orang itu, dan itu kejahatan. Udah, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayo baca ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau orang Jawa bilang, ya wis, ya ini penyebabnya. Maka itu kalau saudara pernah berkata, atau ada teman kita berkata, aku ini kurang apa ya kepada Tuhan? Doa puasa rajin, doa pagi ikut, doa malam ikut, ini ikut, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Hari ini kita ketemu, kenapa? Karena ada kejahatan yang kita belum selesaikan. Maka itu Tuhan gak dengar. Walaupun dia itu dekat, tapi jadi jauh. Tangannya kurang panjang, telinganya jadi gak dengar. Bukan karena kita kurang berdoa, kurang ini, kurang itu, tapi kita kurang ajar. Kita ajar sudah, tidak mau mentaati. Hal kedua, mengapa kita tidak mau mengampuni atau sulit mengampuni? Karena kita nggak mau dirugikan. Coba renungkan. Kalau kita siap dirugikan, mengampuni itu gampang atau tidak? Gampang. Gampang. Ya udah, kita bisa cari lagi kok. Nggak apa-apa. Satu kali ada satu state lainnya di Amerika. Ya, ada saudara kita orang Indonesia, ya, kerja ngumpulin duit. Nah, dia bisa beli mobil cukup murah dan nggak bagus, tapi dia rawat baik-baik. Nah, dia belum pernah punya pengalaman betapa hebatnya insurans itu. Nah, suatu hari seperti biasa dia berangkat kerja, pulang kerja, ditabrak mobilnya. Lalu dia kaget juga. Nah, saya nggak tahu urusannya bagaimana, tapi yang dia itu nggak tahu betul-betul polos. Waktu saya datang ke gereja itu dia memberi kesaksian luar biasa. Ternyata saya nggak ngerti istilah dalam hukum asuransi bagaimana. Ternyata yang nabrak juga nggak punya insurans segala macam, saya nggak tahu. Pokoknya dia dapat ganti mobil yang jauh lebih bagus dari yang dia punya jelek sebelumnya. Ngerti nggak contoh ini? Pasti ada di antara saudara pernah ngalami itu. Marah nggak seharusnya mau ditabrak?
Marah. marah. Tapi kalau dia marah, rugi dong. Dapat ganti. Lo ngerti ilustrasi ini? Sekarang insurance, ya asuransi. Itu yang pertama buat itu Tuhan Yesus. Waktu dia mati di kayu salib. Ya betul nggak? Lo saya tanya iya atau enggak? Itu asuransi. Preminya sudah dibayar. Lunas. Betul. Kita tinggal terima. Kalau ada apa-apa, aman. Ada asuransi kok. Nah ternyata saudara kita ini baru tahu. Maka itu kalau saudara punya asuransi, maaf loh, saya pakai kalimat ini, nggak pernah takut masalah kok. Ada asuransi. Ya betul nggak? Nah, asuransi yang terbesar, Tuhan Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Maka itu dia bilang sudah selesai. Yes. Ya sudah. Telios. Itulah hidup. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut rugi dalam hidup ini. Karena sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Relakan. Kalau ada orang nipu kita, relakan. Kalau ada orang fitnah kita, diam saja. Tuhan nanti akan balas. Jangan kita memaksa diri untuk membalas kita. Membalas orang itu enggak ada kok. 1 Korintus 6 ayat 7. Nah ini cara kita untuk bisa mengampuni. Ya, pertama kita nggak terima. Kedua kita nggak mau dirugikan. Jadi rugi itu baik loh. Kok nggak amin? Kenapa rugi itu baik? Karena ada asuransi. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Udah? 1, 2, 3. Adanya perkara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, Fat, ketemu? 6 ayat 7. Fit, bacakan TSI-nya. Enggak ada. Filipus 1 Korintus 6 ayat 7. Tolong dibuka. Itu ada, Fit. Belum? Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Ya, adanya saja perkara antara kita satu dengan yang lain. Kalau kita membaca ayat itu, ini perkara besar atau kecil sebetulnya? Coba rasakan baca. Perkara besar atau kecil? Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Itu kecil atau besar? Gak usah ragu-ragu. Kecil. Justru hal itu kita kalah. Seneng gak jadi orang kalah? Tapi faktanya seneng. Karena apa? Kita bodoh. Nah bagaimana kita gak kalah? Ya bacakan TSI-nya, Fit. Dengan adanya perkara di antara kalian pun itu sudah salah. Seharusnya kamu saling mengalah, bukan berselisih. Maafkanlah orang bersalah terhadapmu, relakanlah dirimu dirugikan. Nah, nggak enak sebetulnya. Apalagi orang Amerika suka zoo, dikit-dikit zoo. This my right, my right. Saudara, nggak salah kalau itu memang hak kita. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi, ucapan syukur. Pasti akan dapat lebih besar lagi. Itu pasti. Inilah fakta dalam hidup. Jadi kita tidak bisa mengampuni karena dua hal tadi. Jangan lupa. Apa yang pertama? Enggak terima. Dua, enggak mau dirugikan. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kasus-kasus perceraian yang terjadi dalam pernikahan karena suami istri nggak mau saling dirugikan. Kan aneh, suami istri kok pakai rugi segala macam. Ya nggak ada yang rugi dong kalau suami istri kok. Iya toh nggak Iya, betul. Apa? Toh hidup itu untuk anak-anak, Betul. bukan untuk berdua.
Nah, tapi di situ setan sering bekerja dalam hidup ini, sehingga setan yang menang atas hidup kita. Jadi saya ulangi, jangan main-main dengan tidak mengampuni. Berusahalah. Kalau saya suruh cari bahasa Inggris, selepas terjemahan bersyukur. Ya. Kalau ada kata berusahalah, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita. Kita. Maka itu kita nggak bisa berdoa, minta Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni orang itu, nggak bisa. Itu keputusan Tuhan. Maka itu mengampuni itu bukan pilihan, tapi keputusan. Ya kalau pilihan ya semua kita pasti nggak mengampuni, kok enak. Tapi ini keputusan Tuhan yang minta. Bayangkan kalau kita sebagai murid Yesus, pelayan Tuhan, aktivis, tapi nggak bisa melihat Tuhan, tapi masih sibuk melayani. Tahu nggak hasilnya? Munafik. Karena yang kita layani nggak pernah kita lihat, tapi sibuk. Tapi aktif, itu kemunafikan. Maka itu mengerikan, saudara, di dalam gereja Tuhan yang masih ada permusuhan, nggak ada Tuhan di sini. Walaupun masih aktif, suasana ibadah luar biasa, karena musiknya bagus, yang main bagus, lagu-lagunya bagus, tapi itu bukan jaminan Tuhan hadir. Tuhan hadir hanya kalau kita tidak punya musuh. Ingat. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa disebut anak-anak Tuhan, padahal kita ini mantan-mantan penjahat. Matius 5 ayat 9. Siapa percaya kita ini mantan bajingan? Ya. Ya toh? Nah, jangan ada yang tersinggung. Haleluya. Bajingan semua. Sangat-sangat. Tapi diampuni dan diangkat jadi anak Tuhan, itu Amin. luar biasa. Kalau kita orang baik-baik diangkat jadi anak raja, ya lumayan karena kita baik. Ya kita ini bagaimana? Baca Matius 5:9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang disebut anak-anak Tuhan cuma satu. Kalau nggak punya musuh, TSI-nya baca. Sungguh diberkati Allah orang yang selalu berusaha mendatangkan damai di antara sesamanya, karena merekalah yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan bukan karena sudah dibaptis, bukan karena sudah ini, sudah itu, tidak. Cuma karena satu. Saya ini kalau baca ayat ini, maafin yang di Amerika aja bisa mengerti fakta ini. Kita yang nggak pernah hidup di Amerika sulit. Suatu hari saudara tahun 2005. Saya ingat itu bulan November karena kami mau retreat Thanksgiving. Kami pelayanan di satu gereja di New Jersey. Begitu kami tiba, nah di gereja itu, ini gereja Indonesia, ya cukup besar, ya 2 lantai. Lalu di lantai kedua itu ada beberapa kamar yang disewakan. Nah, kami tiba, wih, kok banyak mobil polisi. Ternyata ada FBI di situ. Nah, tertunda hampir 3 jam bukannya karena urusan itu. Pikir sudah bubar. Ternyata ada kasus yang sangat aneh. Dan saya bisa mengerti ayat ini. Jadi ada satu keluarga orang Indonesia. 18 tahun yang lalu dari 2005. Mereka itu datang dari Indonesia dengan bayi yang belum umur setahun. Nah, 17 tahun mereka menunggu sampai anak kedua lahir. Nah, mereka dapat green card. Jadi baru setahun mereka dapat green card. Nah, bayi yang dibawa itu perempuan.
umur, ya namanya anak, umur belasan, 14, 15, 16, saya nggak ingat tepat. Dia punya pacar. Ya, bukan orang Indonesia. Nah, pacarnya ini sangat terganggu dengan papanya si pacar. Karena masih pakai cara Indonesia. Nggak boleh pulang malam. Diawasi terus begitu. Nah, namanya anak yang lagi jatuh cinta ya goblok juga. Gitu. Nah, dia tunggu umur 17 tahun. Nah, rupanya cowok ini tahu hukum Amerika. Tahu si cewek diajari lapor ke polisi. 2 kali aku mandi, papaku ngintip aku. Wow. Tahu nggak hukum Amerika begitu? Wah, ini child abuse. Ya karena yang lapor anak umur 17 lebih, ya dipercaya dong, bukan anak kecil. Tapi anak ini kan nggak tahu hukum itu. Nah, pagi itu Minggu, FBI datang nangkap aku. Kaget ini anak kalau begitu. Dia bilang sampai nangis, enggak, aku bohong. Wah, lebih kenal lagi. Dia dianggap sudah besar kok kamu bohong. Berarti saksi palsu. Nah, sudah nikah cerita, kebaktian kiri jalan, mereka keluarga dibawa ke kantor polisi. Berapa waktu kemudian vonis jatuh, green card mereka dibatalkan. Karena hukum berat kata Amerika. Saya sih nggak kenal keluarga itu, tapi bisa merasakan kesedihannya. 17 tahun nunggu, hanya karena sepele. Sebayang. Nah, jadi laporan itu nggak bisa ditarik balik. Nah, saudara, jangan main-main dengan tidak berdamai dengan semua orang. Ini hukum berat buat surga. Jadi satu-satunya status yang menyebabkan kita bisa jadi anak-anak Bapa di surga bukan karena kita rajin berdoa, rajin memberi persembahan, rajin pelayanan, tidak. Kalau kita tidak punya musuh, berdamai dengan semua orang. Renungkan ini. Jadi selama saya jadi hamba Tuhan ini masalah paling besar yang saya temukan di dalam gereja Tuhan. Tidak mengampuni. Kita nggak bisa melihat Tuhan. Maaf kalau saya harus katakan yang tegas. Sering nggak kita mengalami atau mendengar, aku kok susah berdoa ya? Kok nonton TV kok nggak ngantuk? Doa kok ngantuk aku? Ah, itu dia tuh. Oke, orang alami gitu. Oh, sering. Nah, ini penyebab. Karena kita nggak ketemu Papa. Kenapa nggak ketemu Papa? Karena masih punya musuh. Jangan anggap enteng. 1 Yohanes 3:15. Wah, ini lebih berat lagi. Ya, jadi beritahu saudara kita yang lain bahwa tidak mengampuni langsung gugur status kita sebagai anak Tuhan. 1 Yohanes 3:15. Kita baca 1, 2, 3. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini hukum surga yang luar biasa. Jadi membunuh buat Papa kita di surga itu tidak harus mencabut nyawa orang. Benci. TSI-nya bacakan. TSI. Ada? Filipus ya. Siapapun yang membenci saudaranya sebenarnya adalah pembunuh. Dan kalian tentu tahu bahwa pembunuh adalah orang yang mati secara rohani sehingga dia tidak memiliki hidup yang kekal. Tidak ada hukum sesempurna ini di dunia ini, di kelompok manapun juga. Membenci itu pembunuh. Renungkan.
Kalau saya tanya begini, tolong jawab. Benci itu buahnya. Benihnya, bijinya itu apa? Yang paling kecil sebelum membenci. Sombong. Bukan. Jengkel. Jengkel. Tahu jengkel? Kesel. Kesel. Itu sudah nggak suka orangnya. Nggak suka aku. Nah, itu sudah membenci. Nah, kira-kira ada pembunuh nggak di sini? Banyak. Loh, jangan bilang banyak. Jangan main. Nah, lagi sekali saya katakan, setan tahu firman ini, maka itu dia paling suka membuat kita jadi pembunuh. Betul atau salah kalimat? Paling suka. Ya karena dia tahu, jengkel saja. Ayo jujur, yang sudah menikah, dengar ya. Suami istri yang lagi jengkel, bukan marah loh. Kalau marah sudah gede bener, ini jengkel. Bisa doa bareng nggak? Nggak bisa. Ayo bisa doa bareng nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Baru-baru doa ngeliat muka sedih. Duduh. Kesel banget. Kenapa? Ngomong aja. Iya, sudah nggak mau. Iya, udah nggak mau. Ngomong aja sudah males. Nah, di situ ada setan di antara kita. Ngerti sekarang? Oke, Matius 18 ayat 19. Nanti ada satu pertanyaan. Pertanyakan. Yang belum pernah dengar silakan. Kenapa, Beb? Oh. Matius 18 ayat 19. Matius 18. Ayat 19. Dahsyat sekali Tuhan kita. Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, tidak ada ayat lain yang lebih hebat dari ayat ini, karena di dalamnya ada janji yang luar biasa. Minta berapa hal? Baca, minta berapa hal? Apapun juga. Berapa hal itu? Ya, berapa hal? Apapun juga itu berapa hal? Banyak. Enggak terbatas semua. Maka Bapakku di surga akan mengabulkan. Hebatlah. Tapi ternyata tidak asal dua orang, tapi dua orang yang sepakat. Make agreement. Saudara coba renungkan. Kalau dua orang membuat kesepakatan, itu berarti ada hukum, betul nggak? Legal. Dan itu harus ada kekuatan hukum. Nah, biasanya untuk membuat itu pasti ada saksi, betul nggak? Harus sah. Nah, saya kejar firman ini. Siapa dua orang yang membuat kesepakatan dan ada saksi? Ternyata ada ayat. Coba saudara buka Maleakhi 2:14. Maleakhi 2:14. Ternyata satu-satunya kejadian Tuhan hadir menjadi saksi itu hanya waktu kita menikah. Maka itu kenapa kalau menikah ada vow, janji itu nggak main-main karena ayat ini. Coba baca. 1, 2, 3. Dan kau bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan suami istri dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda, beda lagi. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, dan padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Maka itu saudara, ini luar biasa. Jadi kalau kamu menikah harus Setia. ucapkan janji, nggak boleh didikte. Ya, saya mengajari banyak teman-teman saya gembala.
janji nikah itu nggak boleh dibaca, nggak boleh didikte, harus keluar dari hati. Karena Tuhan jafalin nggak boleh lagi. Iya. Karena di janji itulah Tuhan akan memutuskan layak disatukan nggak dua orang. Kenapa saya menemukan kebenaran ini? Berapa tahun yang lalu saya lupa, lama, 30 tahun lebih yang lalu. Teman saya nikahkan anak, ya, pestanya besar sekali. Saya nggak hadir, ya karena saya nggak kenal anak ini, saya kenal papa, mama dari pihak laki. Belum 3 bulan, hampir 3 bulan, tahu-tahu si papa datang, Din bisa tolong nggak? Aduh ini masalah anak kami ini mau cerai ini. Saya tuh mikir loh, anaknya baru pertama ini menikah, masa belum 3 bulan cerai? Loh anakku yang mana? Yang baru nikah itu. Kan kaget. Ya saya datangi, karena saya ikut merasa kasihan. Saudara, 3 hari nggak selesai saya mendamaikan mereka. Sebab 2 orang ini mengerti ayat Alkitab. Jadi saya jelaskan pagi ini nyauti ayat ini. Di hari ketiga itu papanya berteriak, saya ikut sakit. Untuk ngawinkan kamu, utang papa belum lunas, kamu sudah minta cerai. Bisa bayangkan betapa menderitanya. Nah saya juga gak sanggup untuk teruskan. Saya bilang, oke Tuhan, besok hari terakhir saya gak mau lagi. Karena sudah diajak ngomong, ngerti semua. Waktu saya berdoa, besok saya kalau balik ini ngomong apa? Sederhana sekali masuk, ingatkan janji nikah mereka. Oh iya. Jadi besok saya balik, saya gak mau panjang-panjang. Oke. Om tahu kok kalian 2 ngerti Alkitab. Kalian ingat gak janji nikah kalian? Dengan gagah berani. Si suami ingat, baru belum sampai 3 bulan. Kenapa kamu langgar? Loh, yang janji bukan saya suruh baca. Nah, sejak itu saya merubah berkati mereka. Karena orang bisa nggak bertanggung jawab, karena bukan dari aku kok. Dibuatin orang. Yang itu gereja, dengar ya. Menurut Maleakhi 2:14, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Tuhan itu hadir waktu kita mengucapkan janji nikah, nggak main-main. Karena satu-satunya peristiwa dia hadir menjadi saksi, ya ini. Dia hadir memberkati, dia hadir menyembuhkan, dia hadir menolong. Itu ratusan ayat di Alkitab. Tapi Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi cuma 1 kali. Waktu kita menikah. Itu jangan main. Aku yang hadir menjadi saksi. Waktu engkau menikah antara engkau dengan istri masa mudamu, ternyata kamu gak setia. Nah karena hanya suami istri yang waktu menikah dihadiri Tuhan sebagai saksi, maka itu ada kesepakatan. Ngerti sekarang? Jadi Matius 18 ayat 19 itu hanya untuk suami istri. Maka kalau suami istri permintaannya nggak macam-macam dong. Maksud minta kereta api 3, pesawat 2, mau taruh mana? Ngerti istilahnya? Jadi kalau suami istri kalau doa mintanya apa? Ya seputaran masalah keluarganya bukan? Ya. Nah saya tanya, kalau suami istri sepakat terus seperti ini, nggak ada jengkel, ada perdamaian selalu. Waduh, luar biasa. Kira-kira bakal ada masalah yang nggak selesai nggak di rumah tangga? Pasti selesai. Karena minta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan. Anak-anak pun nggak akan bermasalah. Maka itu setiap kali ngerti satu firman, saya selalu pakai sebaliknya. Jadi begini. Kalau ada rumah tangga masalahnya nggak habis-habis, berarti 2 orang itu nggak sepakat. Gegeran terus, salah terus, ribut terus.
Nah, ayat 20 Matius 18. Nah, ini terjemahannya salah, ya. Yang betul begini, maka itu seringkali banyak gereja menggunakan Matius 18 ayat 20 sebelum mulai ibadah. Enggak. Di mana ada 2 orang, masih ingat, dan 3 orang atau 3 orang? Ya. Yang betul begini. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat, siapa tadi 2 orang itu? Suami istri. Suami istri. Dan ada orang-orang ketiga. Kalau ada suami istri dan ada orang-orang ketiga, siapa orang-orang ketiga ini? Anak-anak. Berkumpul dalam namaku sebagai keluarga lo ya. Siapa di tengah-tengah keluarga itu? Baca. Maka aku baca. Maka aku di tengah-tengah mereka. Nah, ada Yesus di tengah-tengah keluarga itu. Bukan gambarnya Yesus, bukan, lain. Nah, saya tanya, kalau keluarga yang sepakat berdamai, selalu ada Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ada nggak setan berani masuk? Pasti enggak. Nah, kembali dibalik. Maka kalau keluarga ada banyak setannya, berarti Kumpulan setan. ya, karena apa? Loh, jawab dong. Keluarganya. Kalau nggak ada Yesus berarti ada setan. Karena Nggak ada kesepakatan. nggak ada kesepakatan. Nah, saya punya pertanyaan ini, tolong jawab. Setelah kita mengerti firman ini, ternyata lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan di keluarga kita? Kurang ajar. Loh, serius? Pertanyaan kedua sama, tapi beda bentuk. Berarti lebih mudah ngundang setan atau ngundang Tuhan Yesus di keluarga kita? Aduh Tuhan, kita boleh sambil tertawa, tapi ini fakta. Ingat tuh saudara, ketika papa mama mengundang setan, korban pertama pasti anak-anak. Jadi sekarang kita mengerti kenapa ada keluarga aktif pelayanan, tapi anaknya ngaco hidupnya. Karena anak-anaknya jadi makanan setan. Karena papa mama munafik. Di rumah ribut terus, tapi di gereja kayak malaikat. Ini rusaknya keluarga Kristen. Saya waktu, karena nanti sebentar lagi saya harus zoom lagi. Ada dengan berapa belas penjara. Kalau Kamis malam begini di sini di Indonesia pagi. Jadi ngikuti di rumah ya. Nanti 8.30 WIB kita zoom lagi. IG, Facebook sama, tapi link zoomnya untuk ini bisa cari nanti ya untuk SK Sungai Kehidupan jam 8.30. Saudara, apa kesimpulannya sekarang? Harus berdamai. Betul? Yes. Jangan biarkan setan menginap di rumah kita. Betul. Goblok sekali. Kalau kita nggak berdamai, kita menginapkan setan di rumah kita. Hasilnya mengerikan sekali. Maka itu ayo mulai hari ini kita hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan Yesus terusir dari keluarga kita. Katakan Amin. bodoh sekali kalau kita mengusir dia. Siapkan hati. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berkata, cukup berat yang ngampuni kita. Kalau kita lihat efeknya, masih berani berkata berat mengampuni? Rugi dong. Yeah. Berdamai itu enak loh. Tidur pasti enak, makan yang gak enak pun tetap enak. Enak. Betul? Betul. Karena hatinya yang enak, bukan makanannya. Yes. Kalau saya balik, silakan makan makanan yang mahal-mahal enak-enak. Kalau hatimu gak enak, ya gak enak juga Gak itu enak makanan. Iya. Berdamai itu luar biasa. Betul? Betul. Ya Bu Diana Siapa? harus mengalami pembaruan dalam hidup kita.
Musik siapa? Siap. Woi, luar biasa ya. Ayo hidup sungguh-sungguh dalam perdamaian. Jangan kita mau bodoh lagi. Amin. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berdamai dengan semua orang. Haleluya. Tidak punya musuh. Wow, hasilnya luar biasa. Amin.